الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Amma ba'd, fa inna asdaqa haditsin kitabullah wa khaira huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla hantarkan, curahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita insyaallah pada malam hari ini kita bersama-sama mengkaji, membahas, mempelajari satu kitab yang sangat-sangat memiliki manfaat yang sangat besar bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin. Kitab ini diberi judul oleh penulisnya yaitu Al-Qawaidul Arba'. Artinya adalah 4 kaidah dalam memahami bahayanya kesyirikan, atau ada juga yang menerjemahkan 4 kaidah dalam memahami pentingnya tauhid. Kitab yang mulia ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ulama yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan beliau juga adalah seorang ulama yang menegakkan tauhid dan mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang umat untuk melakukan kesyirikan. Baik jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan mulai pembahasan kitab yang mulia ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memulai tulisan ini atau kitab yang mulia ini dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sini katakan qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Telah berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai tulisannya dengan kalimat yang di dalamnya penuh keberkahan, di mana beliau rahimahullah ta'ala
menulis risalah atau kitab ini dengan mengikuti kitabullah, mengikuti Al-Quranul Karim. Dimana kalau kita buka Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal surat Allah mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Karena ada yang mengatakan kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, surat At-Taubah berisikan tentang berlepas dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dari orang-orang musyrik, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka dan murka terhadap mereka. Maka nama lain dari surat At-Taubah yaitu surat Bara'ah. Artinya pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu memutuskan hubungan terhadap orang-orang musyrik. Maka surah At-Taubah tidaklah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali kitab yang mulia ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, di mana beliau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Atau fi riwayah la yubta'u bi dzikrillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia abtar. Abtar, para ulama mengatakan naqisul barakah, terputusnya keberkahan, hilangnya keberkahan, atau berkurangnya keberkahan. Di dalam riwayat yang lain katakan la yuftahu bi dzikrillah, tidak diawali atau tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, bahwa abtar, maka amalan, perbuatan atau perkara itu berkurang keberkahannya. Meskipun jamaah yang Allah tabaraka wa taala muliakan, meskipun sebagian para ulama ada yang mendoifkan hadis yang mulia ini. Salah satu di antaranya yang mendoifkan hadis ini adalah yaitu Syekh Su'aib Al-Arnaud. Tetapi ada juga ulama yang menghasankan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan li ghairihi, dikarenakan memiliki dua jalur atau lebih. Bagaimana pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ja'a hadal hadis min tariqaini aw akthar min indi Ibni Ibban aw ghairihi wa qad dha'afahu ba'du ahli al-ilmi wal aqrabu annahu min babil hasan li ghairihi. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, hadis ini datang dengan dua jalur atau lebih menurut Ibnu Hibban atau yang lainnya. Dan sebagian ahlul ilmi, yaitu para ulama, telah mendoifkan hadis ini. Namun yang lebih tepat adalah derajat hadis ini adalah hasan li ghairihi. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sudah barang tentu di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengawali tulisan beliau atau buku beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim? Di balik itu ada hikmah, atau di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh
Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Syahra Kashfu Syubhat, beliau menjelaskan hikmah yang tersimpan di dalam tulisan atau kitab atau rasail yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, yaitu Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, hikmahnya adalah at-tabaruku biha li'annaha kalimatun mubarakatun. Hikmah yang pertama, karena yaitu demi untuk mencari keberkahan, yaitu hikmahnya ada tabarruk, mencari keberkahan dengan membacanya. Karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat yang diberkahi, karena di dalamnya mengandung lafaz Allah, kemudian di dalamnya mengandung Asmaul Husna Ar-Rahim Ar-Rahman. Kata beliau, fa idza dzukirat fi awwalil kitabi aw fi awwali risalati takunu barakatan alaihi. Apabila kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu disebutkan di awal kitab atau di awal risalah, yaitu tulisan, maka hal itu akan membuai keberkahan, akan mendatangkan keberkahan. Adapun kitab atau rasail atau tulisan allati latubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fa inna takunu naqisatan la khaira fiha, maka kitab atau tulisan itu akan berkurang keberkahannya dan bahkan tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena kalau kita tinjau, Pak, makna barokah itu apa? Para ulama menjelaskan makna barokah adalah thubutul khairi fi syai'i, yaitu tetapnya dan langgengnya kebaikan pada sesuatu. Itu barokah. Maka tatkala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang beliau tulis, sehingga tulisan beliau menjadi tulisan yang bermanfaat bagi umat dan tulisan yang dapat mendatangkan keberkahan, kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quranul Karim itu merupakan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Shad ayat 29, apa kata Allah Tabaraka wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, ini adalah sebuah kitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran, yang kami telah turunkan kepadamu. Kepada siapa? Kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah, yaitu dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, keberkahan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim ini berisikan banyak kebaikan, banyak manfaat,
baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Maka orang yang membaca Al-Quranul Karim, Pak, dia akan memperoleh banyak kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga dia akan mendapatkan banyak manfaat. Baik manfaat yang dia rasakan di dunia maupun manfaat nanti yang dia rasakan di akhirat kelak. Maka di dalam sebuah kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yang ditulis oleh Nukhbatul Ulama, yaitu sekelompok para ulama, beliau menulis, mereka menulis kitab tafsir yang diberi judul Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Di dalam kitab itu ditafsirkan ayat yang mulia ini, yaitu surat Shad ayat 29. Apa tafsirnya? Di dalam kitab itu dikatakan, hanal kitabu alladzi anzalnahu ilaika ya Muhammad. Kitab ini yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, wa huwal Quran, yaitu Al-Quran. Kitabun azimun mubarakun, yaitu kitab yang mulia lagi diberkahi. Katsirul khairati wal barakati, yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan keberkahan. Wal manafi' fid dunya wal akhirah, dan di dalamnya juga terkandung manfaat, berbagai macam manfaat. Berbagai manfaat, baik manfaat itu di dunia maupun di akhirat. Nah, ini tujuan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk tabarruk, untuk mencari keberkahan. Selain itu, beliau juga bermaksud untuk isti'anah, meminta pertolongan dari Allah. Jadi tujuan diawali atau tujuan tulisan beliau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada tabarruk, mencari keberkahan dari Allah. Yang kedua adalah al-isti'anatu billah azza wa jal, yaitu meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak akan mungkin seorang itu dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan lancar, dengan mudah. Maka kita sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, wala ta'jiz wasta'in billah. Janganlah engkau lemah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dalam kondisi apapun kita, Pak, minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai kita mendapatkan misalnya tali sandal kita putus, itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdoa dan minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menanamkan akidah, menanamkan tauhid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di mana pada saat itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih berumur belia atau masih anak-anak lah. Masih anak-anak. Nabi SAW mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil atau bocah, kalau dalam bahasa kita mungkin, atau dalam bahasa Betawi misalnya entong misalnya, ya. Kalau dalam bahasa Sunda apa? Ujang, ya. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah, katanya. Kata Nabi SAW. Jika engkau ingin minta, minta langsung pada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah.
Dan jika engkau ingin minta pertolongan kepada Allah. Jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala muliakan. Jadi keberkahan inilah yang sangat diharapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga ketika sesuatu itu di dalamnya terdapat keberkahan, Pak, itu memiliki banyak manfaat, Pak. Seperti halnya rezeki. Ketika kita mencari rezeki dan itu merupakan rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu jumlahnya sedikit, namun di dalamnya terdapat keberkahan, maka itu akan memberikan banyak manfaat, Pak. Dibanding rezeki yang begitu banyak, namun dia dapatkan dari hasil yang haram, maka rezeki yang dia dapatkan dari hasil yang haram meskipun banyak, itu akan musnah, akan hancur, akan binasa, akan hilang. Karena dia dapatkan dari hasil yang Allah Ta'ala berkahi. Dengan cara yang Allah Ta'ala haramkan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Kata beliau, wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul kathiru yadhhabu wa yamhaquhu Allah ta'ala. Sedikit dari rizki yang halal itu akan diberkahi di dalamnya. Dan banyak jumlahnya dari rizki yang haram, maka rizki itu akan cepat hilangnya, akan cepat habisnya, dan Allah akan menghancurkannya, memusnahkannya. Ini sudah dibuktikan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu di antara rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rizki yang diperoleh dari hasil riba. Di mana Allah Ta'ala telah haramkan riba. Lihat di dalam surat Al-Baqarah, Pak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athimin. Lihat Pak, kata Allah. Allah memusnahkan, menghancurkan, membinasakan segala macam riba. Allah memusnahkan, menghancurkan, membinasakan riba. Dan Allah menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kenapa harta riba itu dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah? Karena di dalamnya tidak adanya keberkahan. Karena Allah Ta'ala telah mencabut keberkahan yang ada di dalam harta yang dia dapatkan dari hasil riba. Karena keberkahan inilah yang mendapatkan atau yang membawa seseorang kepada kebahagiaan dan kepada kecukupan. Dan dengan keberkahan itu pula membuai atau mendatangkan banyak manfaat, sehingga meskipun harta itu sedikit namun di dalamnya penuh keberkahan, maka harta itu akan menjadi harta yang bermanfaat. Berbeda dengan tadi harta riba. Bagaimana hal ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengomentari ayat yang mulia ini. Kata beliau, yamhaqullahu riba
Allah memusnahkan, membinasakan riba, ay yudhibuhu wa yudhibu barakatahu. Dzatan wa wasfan. Yaitu Allah menghilangkan atau menghancurkan keberkahan pada harta tersebut, baik secara zat maupun secara sifat. Fayakunu sababan liwuqu'il afati fihi wa naz'il barakati anhu. Maka hal itu merupakan sebab terjadinya berbagai malapetaka, berbagai bencana, musibah, kehancuran, dan di dalamnya juga tercabutnya, terangkatnya keberkahan. Jadi ketika seorang mendapatkan harta yang tidak diberkahi oleh Allah, maka harta ini akan menyebabkan datangnya malapetaka, Pak. Maka lihat, Pak, orang-orang yang makan riba, pasti ada aja yang namanya bahaya, bencana, musibah yang dia rasakan, yang dia dapati, sehingga harta yang begitu banyak itu habis dan tidak tersisa. Tadi karena keberkahan itu diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, harta yang disedekahkan itu akan berkembang dan akan diturunkan keberkahan di dalam harta tersebut, dan juga akan berkembang pula pahala pelakunya. Maka jangan takut, Pak, punya harta itu takut disedekahkan, takut habis, takut berkurang, takut miskin. Karena Allah Ta'ala sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, wa yurbis sadaqat, Allah akan menyuburkan harta yang disedekahkan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, Nabi SAW pun pernah menyatakan bahwa harta yang berasal dari riba meskipun banyak, nanti dia akan ludes, akan habis. Jadi akhirnya itu harta itu akan ludes, akan habis. Dalam sebuah hadis yang dikatakan di dalam riwayat Ahmad dan Imam Tabrani dan Hakim, dan dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda, innar riba, sesungguhnya riba, wa in kathura, meskipun dia banyak, akibatuhu tasiru ila qalla, maka pada akhirnya harta riba itu akan menjadi sedikit, akan berkurang, dan bahkan akan ludes. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Kemudian setelah itu, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, beliau berkata, as'alullahal karima rabbal arsil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang mulia, Tuhan atau Rabb, pemilik ars, atau Rabb yang memiliki ars yang agung, an yatawallaka, semoga dia, yaitu Allah, menjagamu baik di dunia dan di akhirat. Ini merupakan doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mendoakan kita para thalabatul ilmi, para tulabul ilmi, atau mendoakan orang-orang yang mempelajari tulisan-tulisan beliau atau kitab-kitab beliau. Dan bahkan ini merupakan kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Pak. Kalau Bapak baca buku-buku yang ditulis oleh beliau, beliau selalu mendoakan para pembaca bukunya.
I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. I'lam arsyadakallah li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Doa ini, doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka tidak mungkin kalau ada mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang selalu mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang selalu memusyrikkan kaum muslimin, dan haus akan darahnya kaum muslimin. Ini adalah tuduhan yang sangat besar terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lihat adab beliau, lihat kasih sayangnya beliau terhadap kaum muslimin, di mana beliau mendoakan kaum muslimin, khususnya adalah para penuntut ilmu yang membaca kitab-kitab tulisan beliau. Beliau mendoakan, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa selalu mendoakan sesama kaum muslimin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mendoakan sesama kaum muslimin. Lihat dalam surat Al-Asr, Allah Ta'ala mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lihat Pak, Allah Ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu para muhajirin dan ansar, inilah panutan kita, para sahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Demikian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikuti Rasul dan juga mengikuti para sahabatnya, di mana Allah Ta'ala mengabadikan adat atau perilaku yang baik dari kalangan muhajirin dan ansar, di mana mereka berdoa untuk diri mereka dan juga mereka berdoa untuk kaum muslimin, yaitu orang-orang yang beriman, di mana mereka mengatakan, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami. Bukan hanya untuk dirinya saja, namun mereka mengatakan, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan juga Allah Ta'ala di dalam surat Muhammad, Pak, surat Muhammad ayat 19, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita beristighfar untuk kita, untuk diri kita, dan juga beristighfar untuk saudara-saudara kita, untuk orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah, mohon ampunlah untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunlah dan minta ampunlah untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman laki-laki, dan untuk orang-orang yang beriman perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu kembali. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikuti kitabullah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan sesama kaum muslimin, sesama orang-orang beriman. Demikian juga Rasulullah SAW, Pak.
Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, maka malaikat itu pun akan mendoakan dia. Apa para malaikat mengatakan? Walaka bimisli. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu doakan, sama seperti yang didapatkan oleh saudaramu. Dan Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithlin." Kata Nabi SAW, dan tidaklah seorang hamba yang muslim, seorang hamba muslim, dia berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka kecuali atau melainkan seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, artinya bagimu juga kebaikan yang sama seperti apa yang didapatkan oleh saudaramu. Maka ini kebaikan yang sangat besar, Pak, kalau kita mendoakan saudara kita. Saudara kita mendapatkan nikmat, doakan. Semoga nikmat itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Semoga nikmat yang ada saudara saya ini, yang didapatkan oleh saudara saya ini, semoga dia menggunakan nikmat itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Saudara kita mendapatkan mobil mewah atau bisa beli mobil mewah, doakan. Semoga mobil mewah itu bermanfaat untuk kebaikan. Semoga mobil mewah itu dia gunakan untuk banyak menolong orang. Semoga mobil mewah itu yang dia dapatkan itu dia gunakan untuk pergi ke majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, dan seterusnya. Dan insya Allah malaikat itu akan mendoakan kita, Pak. Walaka bimithlin, dan engkau pun akan mendapatkan kebaikan sama seperti apa yang didapatkan oleh saudara. Dan mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan kita, Pak. Ini merupakan indikasi kejujuran atau kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan ad-du'a bi dhahril ghaibi yadullu dilalatan wadihatan ala sidqil iman. Mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, ini merupakan indikasi yang sangat jelas yang menunjukkan atas kejujuran keimanannya dia. Karena Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang kalian itu beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bentuk aplikasi kecintaan diri kita terhadap saudara kita adalah saling mendoakan. Mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Inilah bentuk rasa cinta kita kepada saudara kita. Doakan. Maka Nabi SAW mengajarkan, salah satu di antaranya apabila salah seorang dari saudara kita memberikan kebaikan kepada kita, apa yang harus kita ucapkan?
jazakallah khairan. Ini doa juga, jazakallah khairan. Atau yang lainnya. Bisa ya? Bisa dulu. Baik Pak, bisa dulu, nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam doanya beliau menggunakan salah satu dari nama-nama Allah yang baik, yaitu Al-Karim. As'allahal karima. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Rabbal arsyil azim. Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ini pun sama Pak, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bertawassul kepada atau dengan nama-nama Allah yang baik. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menyatakan bahwa Allah memiliki nama yang indah. Walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah asmaul husna, yaitu nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan menyebut asmaul husna itu. Dan apabila seorang muslim dia bertawasul dengan salah satu asmaul husna, maka ijabah doa itu sangat besar, atau bahkan menjadi doa yang mustajab, yang dikabulkan. Karena Nabi SAW pada suatu ketika pernah mendengar seseorang berdoa dengan menyebut di dalam doanya nama Allah atau asmaul husna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah, di mana Nabi SAW pernah mendengar seseorang dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah Al-Mannan. Kemudian ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, inni as'aluka al jannata wa a'udzu bika minan nar. Lihat di dalam doa ini, orang ini mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu bahwasanya segala pujian itu milikmu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Yang tidak ada sekutu bagi Engkau. Al-Mannan, yang maha memberi nikmat. Al-Mannan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang baik. Kemudian ya badi'as samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri atau yang mengurusi segala sesuatu. Baru orang ini mengatakan, inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung padamu dari api neraka. Maka ketika Nabi SAW mendengar doa yang diucapkan oleh orang tersebut, Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, dan yang jiwaku berada di tangannya, laqad da'allaha bismihil azim, sungguh orang itu telah berdoa kepada Allah
dengan menyebut namanya, yaitu menyebut nama Allah yang maha mulia. Alladzi idza du'iya bihi, apabila Allah diminta dengan menyebut nama-namanya yang indah, yang bagus, yang mulia. Misalnya, ya Allah, ya Razak urzuqni, ya Rahim irhamni, ya Alim alimni, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, idza du'iya bihi ajaba. Apabila Allah diminta dengan menyebut namanya atau disebutkan namanya, ajaba, maka Allah akan mengijabah. Wa idza su'ila bihi, apabila Allah diminta dengan menyebut namanya, a'ta, Allah akan memberinya. Maka doa dengan tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa, maka kemungkinan besar doa itu akan terkabul, Pak. Nah, demikian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melaksanakan atau menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdoa dengan tawasul dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Kemudian an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya penjaga atau pelindung bagi orang-orang beriman. Dalam surah Al-Anfal Allah taala mengatakan ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di dalam surat yang lain, dalam surah Al-Imran ayat 68, waliyul mu'minin, Allah, wallahu waliyul mu'minin, dialah Allah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman, penjaga untuk orang-orang beriman. Maka apabila Pak, seorang itu telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya, menjadikan Allah sebagai penjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melindunginya dia, atau akan melindungi dia baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari keburukan, kejelekan di dunia dan di akhirat. Maka harus bagi kita orang-orang beriman, jadikan Allah sebagai pelindung kita, sebagai penjaga kita. Lalu bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita di dunia dan di akhirat? Nabi SAW pernah memberitahukan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Pak, di mana Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang apabila kalimat ini engkau praktekkan, engkau jalankan, niscaya engkau mendapatkan banyak kemaslahatan, keberuntungan, kebaikan. Yang pertama apa? Kata Nabi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Lalu bagaimana cara menjaga Allah? Apakah Allah harus dijaga? Tidak, Pak. Bukan itu maksudnya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan hadis yang mulia ini dalam kitab beliau, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya adalah ihfad hududallahi wa huquqahu wa amirahu wa nawaihahu.
Yang dimaksud menjaga Allah adalah jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah hak-haknya Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Maksudnya adalah engkau menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan jagalah Allah. Ketika kita menjaga itu, Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada kita, yaitu kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita disebabkan karena kita telah menjaga, telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan larangannya Allah. Maka Allah Ta'ala akan, pertama Allah Ta'ala akan menjaga kita di mana saja kita berada. Allah Ta'ala akan menolong kita. Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan atau menunjukkan jalan yang lurus. Ini balasan yang Allah Ta'ala berikan pada hamba-hambanya. Maka ada beberapa perkara yang kaum muslimin yang dia harus menjaganya. Perkara-perkara yang harus dijaga oleh seorang hamba. Yang pertama, Pak, adalah tauhid. Ini yang pertama yang harus dijaga oleh seorang hamba. Tauhid. Kenapa tauhid yang pertama kali harus dijaga oleh seorang muslim, oleh seorang hamba? Karena tauhid merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus pertama kali dipenuhi oleh seorang hamba. Itu tauhid yang pertama, Pak. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa itu hakullah alal ibad? Apa haknya Allah terhadap hamba-hambanya? Dan apa hakul ibadi ala Allah, dan haknya para hamba terhadap Allah? Mu'ad pada saat itu tidak mengetahui jawabannya. Maka Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Haqqullah alal ibadi, haknya Allah atas hamba-hamba, apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar mereka, yaitu para hamba, hanya beribadah kepada Allah semata. Wa la yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan Allah. Ini haknya Allah, Pak, yang harus pertama kali kita penuhi, yaitu kita mentauhidkan Allah di dalam segala bentuk ibadah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian ketika seorang hamba telah memenuhi haknya Allah, Allah pun akan memenuhi haknya hamba. Apa haknya hamba terhadap Allah? Hakul ibadi ala Allah, kata Nabi SAW, hakul ibadi ala Allah, alla yu'adziba ma la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang dia tidak mempersekutukan Allah. Allah tidak akan mengazab, Pak, seorang hamba di mana hamba ini senantiasa mentauhidkan Allah. Maka ini pertama kali perkara yang harus dijaga oleh seorang hamba, tauhid. Yang kedua,
Yang harus dijaga oleh seorang hamba adalah salat 5 waktu, Pak. Salat 5 waktu ini harus dijaga. Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah memerintahkan kita agar kita senantiasa menjaga salat 5 waktu. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Apa kata Allah? Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah segala salatmu, yaitu peliharalah. Maksud salat 5 waktu itu dijaga, pelihara. Dan salat wusta, berdirilah karena Allah dalam melakukan salat dengan khusyuk. Ini harus dijaga, Pak. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surat Al-Ma'arij ayat 34 Allah Ta'ala mengatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang memelihara salatnya. Kemudian yang ketiga yang harus dijaga atau perkara yang harus dijaga oleh seorang hamba adalah toharoh, bersuci. Nah, ini Pak. Hendaknya setiap diri kita ini selalu tubuh kita atau badan kita dalam keadaan suci. Artinya kita hendaknya selalu menjaga diri kita ini suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah yang menjaga wudhu itu melainkan orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Dan tidak ada yang menjaga wudu melainkan orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman senantiasa dia selalu berwudu meskipun dia tidak melakukan salat. Karena di antara sifat orang beriman adalah dia senantiasa selalu menjaga wudunya. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus dijaga adalah menjaga sumpah. Jangan kita menyelisih sumpah kita. Karena Allah Ta'ala mengatakan wahfadhu aimanikum. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpahmu. Terkadang banyak di antara kita pada zaman sekarang ini mudah sekali untuk membatalkan sumpahnya atau melanggar sumpahnya. Padahal konsekuensi dari melanggar sumpah itu sangat besar, Pak. Dia harus memberi makan 10 orang miskin, atau dia memberikan pakaian pada mereka, atau memberikan budak. Ini ada konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, Pak, yaitu menjaga perut, Pak. Jaga perut ini dari makanan minuman yang haram. Sekarang sudah banyak manusia ini tidak lagi peduli terhadap rizki yang dia dapatkan. Dia nggak peduli apakah itu dari yang halal maupun yang haram. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi dan sudah terbukti pada zaman sekarang ini, Pak. Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan, la ya'tiyanna zamanun 'alan nas, katanya. Nanti akan datang satu masa, satu zaman pada diri manusia, la yubalil mar'u, tidak, di mana seseorang tidak lagi peduli, dia tidak lagi peduli bima akhadha malahu, dia tidak peduli dia mengambil hartanya, rizkinya, amin halalin au min haramin, apakah dari hasil yang halal, dari cara yang dihalalkan oleh Allah, au min haramin, atau dari cara yang diharamkan oleh Allah. Terbukti sekarang, Pak, dengan keserakan, ketamakan manusia terhadap harta benda, mereka tidak lagi peduli ini halal atau ini haram. Yang penting mereka sikat. Sehingga mereka mudah sekali mendolimi orang lain, mendolimi saudaranya. Yang penting mereka dapat fulus, dapat harta. Padahal, Pak, dampak buruknya
harta yang haram, yang pertama kata para ulama, ini akan berpengaruh terhadap doa yang dia panjatkan. Doa orang yang senantiasa memakan makanan harta yang haram, rizki yang haram, maka doanya ini akan tertolak, Pak. Akan tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, menceritakan ada seseorang yang datang dia habis melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga rambutnya kusut, mukanya berdebu. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya. Orang ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, Tuhanku. Kemudian kata Nabi SAW, mat'amu haramun, mashrabu haramun, malbasu haramun, wa ghudhiya biharamin, wa anna yustajabu laha. Makanan yang dia makan berasal dari yang haram. Minuman yang dia minum berasal dari yang haram. Pakaian yang dia kenakan, yang dia pakai berasal dari yang haram. Dan dia selalu memasukkan makanan, minuman ke dalam perutnya sesuatu yang diharamkan. Wa anna yustajabu laha, bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan. Maka jaga perut, jangan sembarangan kita memasukkan segala apa saja masuk, nggak peduli halal haram masuk dalam. Na'udzubillah. Mungkin itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan kitab yang sama. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada yang salah, keliru dalam menyampaikan materi yang ini, materi malam ini. Saya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.